Shalom kaum senior, selamat tahun baru. Bersyukur jika saat ini kita bisa kembali bersekutu dalam Seni Samadi. Seni Samadi adalah senior dalam sabda, mazmur, doa, dan ibadah. Kita para senior percaya semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya kami ada dan boleh memasuki tahun 2022 ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh selalu bersama-sama dengan kami, menyertai setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Saya Bu Thelma sama Pak Halim sedang dilayani perjamuan kudus keliling. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Halo Om. Hanya melambai. Halo. Tahun baru. Semoga kita semua di tahun baru ini mendapat berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Sip. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini aku ada di perjamuan kudus dengan Bapak Pendeta Catur. Teman-teman, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kapan kita bisa ketemu? Kapan kita bisa beribadah lagi? Aku rindu
Bu Sinta toh, Iya. Bu Kayubi, Iya. Bu Marno, semuanya tanpa kecuali. Halo, selamat siang, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Oke. Tema Seni Samadi kali ini adalah penyertaan Tuhan melampaui segala keadaan. Kita punya Tuhan adalah sebuah pribadi yang selalu menyertai kita. Itulah yang menguatkan kita di dalam segala keadaan. Kita percaya Dialah Tuhan Yesus, sahabat kita. Kita pujikan Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus, sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Senior GKI Damai. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita dipersekutukan kembali di awal tahun 2022. Kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru di dalam iman kepada Tuhan. Maka biarlah kita mendasarkan persekutuan kita pada saat ini di dalam firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Di usia kami yang semakin lanjut ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami, sebagaimana janji firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Maka itu biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan untuk kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Senior GKI Dharma Permai, kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20 bagian B. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Sekali lagi saya ulangi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat senior, mengapa Tuhan Yesus memberikan janjinya untuk tetap menyertai sampai kepada akhir zaman? Ini peristiwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Setelah kurang lebih 40 hari menampakkan diri sesudah kebangkitan Kristus itu, Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada bukan hanya para murid tetapi juga orang banyak menyaksikan. Dan pada saat Yesus mau naik ke surga, itu juga disaksikan oleh orang banyak. Yesus tidak memberikan sebuah janji. Hai orang-orang yang mengikut aku akan memberi kekayaan yang berlimpah kepadamu. Aku akan memberikan ketenaran kepadamu, memberikan jabatan yang tinggi kepadamu. Oh, Tuhan Yesus tidak memberikan janji itu sebelum dia naik ke surga. Mengapa demikian? Sebab yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya itu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan ketenaran, dan sebagainya. Yang dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya adalah kesadaran tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu dibutuhkan oleh para murid pada zaman itu. Ketika mereka tahu sebentar lagi Yesus naik ke surga. Tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Itu ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Lah nanti kalau Yesus itu tidak berserta dengan kita, lalu bagaimana kita ini? Belum lagi persoalan-persoalan, tekanan dari pihak luar. Jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa di masa hidup kita, usia yang semakin bertambah ini, kita tidak tahu di tahun 2022 ini apakah kita masih sehat, apakah kita masih kuat, puji Tuhan. Apakah kita masih bisa menikmati hari-hari dengan baik seperti sekarang ini, puji Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa nantinya di sepanjang tahun kita akan mengalami kondisi yang sulit, yang berat, yang tidak pernah kita pikirkan, terjadi. Yang kita takutkan, malah terjadi. Nah, maka yang dibutuhkan oleh setiap kita, itu bukan janji kita menjadi kaya. Bukan janji Tuhan kita menjadi hebat. Bukan janji Tuhan kita ini menjadi luar biasa. Tidak. Maka itu tema yang kita renungkan adalah penyertaan Tuhan melampaui segala keadaan. Artinya memang penyertaan Tuhan itu yang lebih utama daripada segala sesuatu dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Dan melalui janji Tuhan ini, di mana Yesus berfirman, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini memberikan kepada kita satu penegasan bahwa hidup kita ini ketika percaya bahwa disertai oleh Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Dia yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tetapi dia yang bangkit dari antara orang mati dan dia yang naik ke surga itu menyatakan janjinya, aku menyertai senantiasa. Di dalam ayat ini secara khusus Injil Matius mencatat di pasal pertama Injil Matius, di sana ketika malaikat memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria,
malaikat itu menegaskan bahwa nama sebutan terhadap Yesus adalah Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan umatnya. Lalu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Yesus menegaskan, aku menyertai kamu. Jadi dengan kata lain, penyertaan Yesus itu menegaskan tentang Immanuel, Allah yang maha kuasa itu yang menyertai. Sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan aku menyertai, itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu yang lebih daripada kebutuhan apapun yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam usia kita ini, di tahun 2022 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai, itu akan membuat, ada 3 hal Bapak Ibu senior. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyertai di dalam hidup saya, maka kita ini akan dibuat semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Jadi seharusnya ketika kita bertambah umur kita, tahun demi tahun, seharusnya iman pengenalan kita kepada Tuhan itu juga semakin bertambah. Jadi ketika Bapak Ibu senior, jemaat senior itu semakin bertambah usianya, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 80 tahun. Seharusnya kita semua ini semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita. Sebagai contoh, ketika saya beserta dengan orang tua saya, ya dari kecil sampai saya umur pemuda belasan tahun, bahkan sampai sekitar kurang lebih 20 tahun, dari waktu saya anak-anak, saya tidak memahami siapa orang tua saya, bagaimana dia. Tetapi ketika memasuki usia remaja, dengan bertambahnya usia, bertambahnya kesempatan bersama-sama itu, saya semakin tahu orang tua saya. Bapak Ibu, jemaat senior, ketika kita semakin bertambah usia kita, karena Tuhan Yesus menyertai kita, bersama-sama dengan kita, seharusnya kita semakin tahu, mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Dia adalah Tuhan yang maha hadir, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka kalau kita semakin mengenal Tuhan Yesus, niscaya hidup kita ini akan mengalami pembaruan terus-menerus. Bayangkan kalau kita ini sudah semakin lanjut umur kita, lalu hidup kita ini tidak ada pembaharuan, waduh. Misalnya ketika kita sebagai kaum senior, tetapi perkataan kita ini tidak menjadi berkat bagi anak kita, bagi cucu kita, bahkan bagi cicit kita. Aduh, betapa kita ini sedih. Sehingga cucu kita ini melihat, aduh ini engkong, emak, kok seperti ini ya. Padahal orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, semakin usia kita bertambah lanjut, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, seharusnya kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita ini akan berkata-kata yang tidak baik? Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus tahu. Maka itu, biarlah ini menjadi perenungan kita di awal tahun. Bahwa Tuhan Yesus menyertai, melampaui segala keadaan. Sekaligus ketika kita tahu, kita percaya, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, kita juga tidak akan semakin khawatir di dalam hidup ini. Kita tidak akan semakin cemas dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang maha hadir, Dia maha tahu.
maka segala kebutuhan hidup kita ini Tuhan sediakan. Sehingga kalau ketemu siapapun, kita semakin berkurang keluh kesah kita, kekecewaan kita. Tetapi semakin banyak kata-kata syukur, kata-kata yang mendatangkan ketenangan, ketenteraman, sebagai tanda bahwa kita ini disertai oleh Tuhan Yesus, Immanuel. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus menyertai saya, Dia adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, membuat kita yang kedua, semakin hidup kita ini tenang di tengah segala keadaan. Maka itu di dalam Mazmur 62, Raja Daud menuliskan Mazmur itu. Bahkan ada pujiannya ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu kaum senior, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, berarti bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita itu artinya terus-menerus tidak pernah meninggalkan kita. Barang sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itulah yang menjadi sumber ketenangan di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam hati kita, di dalam kehendak kita. Kalau orang tenang itu hidupnya jadi lebih nyaman, lebih bahagia. Sebab keberadaan kita ini tidak ditentukan oleh keadaan. Sekalipun kita ini sakit, sekalipun kita ini penuh dengan keterbatasan karena usia tua, tetapi bukan berarti lalu hidup kita ini terpuruk. No, hidup kita ini bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun mungkin secara keuangan, kita tidak lagi punya uang banyak seperti waktu masa muda di mana kita bisa bekerja. Tetapi sekalipun anak kita, cucu kita tidak memberikan uang yang banyak, kita masih bisa bersyukur, kita bisa masih memuji Tuhan, hidup kita ini tenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyertai. Puji Tuhan, biarlah di awal tahun 2022 ini, Bapak Ibu jemaat senior, boleh memiliki iman bahwa Tuhan Yesus menyertai. Yang ketiga, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, membuat hidup kita ini semakin peka terhadap keadaan orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus menyertai, murid-murid itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mereka memang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai, terlebih lagi melalui peristiwa Pentakosta itu, di mana Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka bukan untuk dirinya sendiri. Justru mereka hidup untuk orang lain. Yaitu apa? Membagikan anugerah keselamatan. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga saat ini kita semua menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mengalami anugerah Tuhan Yesus itu melalui mereka, para rasul. Maka biarlah ini juga mendorong kita. Kalau Tuhan Yesus menyertai saya, berarti hidup saya bukan untuk diri saya sendiri. Kalau saya dapat berkat, biarlah berkat ini juga saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, mungkin bukan dalam bentuk materi, tetapi paling tidak ketika kita mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kita bisa saksikan itu melalui kita bercerita kepada orang lain. Jemaat senior,
biarlah ini boleh mendorong kita, supaya di sepanjang tahun 2022 ini, kita tidak hanya meminta Tuhan berkati saya, tetapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya berkat bagi orang lain. Tidak perlu jauh-jauh, di tengah keluarga kita saja, kita sebagai papa, kita sebagai mama, kita sebagai opa, kita sebagai oma, kita sebagai mak, sebagai engkong, itu bisa menjadi berkat bagi cucu-cucu kita melalui kata-kata kita, melalui sikap kita, melalui cerita kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu menyertai. Oh, itu yang luar biasa. Dan Tuhan sediakan kesempatan itu. Maka itu Bapak Ibu jemaat senior, biarlah kita ini ketika saat ini masih ada, bukan karena kekuatan kita, bukan karena deposito kita, bukan karena investasi kita, bukan. Tetapi kita ada karena Tuhan Yesus menyertai. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai di dalam kekekalan. Maka itu biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Sebagai jemaat senior, kita tidak semakin terpuruk, tetapi justru kita semakin bangkit karena Tuhan Yesus menyertai. Sehingga hidup kita semakin mengenal Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus membuat kita jadi lebih tenang. Penyertaan Tuhan Yesus membuat kita jadi peka terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Di tahun yang baru, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Tetapi kalau saat ini kami masih ada sebagaimana adanya, sungguh kami bersyukur ya Bapa. Ini semua karena penyertaan Tuhan Yesus atas hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman anggota gereja GKI, saya Bu Gina ucapin selamat Natal, tahun baru. Sehat selalu, kita diberi panjang umur dan bisa ketemu nanti di hari yang baik. Ketemu kita di gereja. Kita kangen semua. Semoga Tuhan mendengar doa saya bisa berkumpul lagi sama teman-teman di gereja. Amin, amin. Halo semuanya, Bapak Ibu senior. Sampai berjumpa pula di tahun yang baru ini. Kita sudah lama tidak berjumpa. Kita bersyukur kalau sekarang ini COVID sudah mulai habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ketemu di gereja lagi. Semuanya kita mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal, mungkin ketinggalan saya. Kita harus sehat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menjaga. Amin. Selamat tahun baru buat teman-teman, Tuhan berkati. Selamat Natal, tahun baru. Selamat tahun baru dan selamat Natal. Terima kasih diberi kuat, sehat sama Bu Marno. Tuhan selalu memberkati keluarga semua. Terima kasih Tuhan. Teman-teman semua senior, meski apa juga yang di gereja yang enggak itu senior, mudah-mudahan yang saya kenal. Terima kasih pada Tuhan bisa sampai tahun 2022 Tuhan memberi kesehatan, kekuatan pada saya. Biarlah juga Tuhan memberi kesehatan, kekuatan pada teman-teman yang lain. Semoga di tahun 2022 bisa terlewati dengan sehat, kuat, bisa bertemu kembali. Terima kasih. Selamat siang. Saya kepingin
bicara sama Bu Kayubi, bagaimana Bu Kayubi, kesehatannya bagaimana. Saya juga kepingin ketemu sama Bu Marno, bagaimana kesehatannya Bu Marno. Selamat tahun baru dan selamat hari Natal Bu Marno, selamat hari Natal dan tahun baru Bu Marno. Sehat kan Bu Marno sama Bu Kayubi. Terima kasih juga Bu Hardi, kalau Bu Hardi sudah setiap hari ketemu. Mari kita para senior, kita menyanyikan lagu Happy Birthday untuk merayakan rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Januari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang setia menyertai kita. Bersyukur Tuhan menjadi sobat yang setia di hidup kita. Kita nyanyikan, di hidupku ku ada sobat yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat senior, tanpa terasa kita akan mengakhiri persekutuan seni samadi ini. Tetapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Secara khusus kita mendoakan untuk saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun di bulan Januari ini. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur karena di bulan Januari ini kami boleh ikut bersukacita bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Eng Hong, mama dari Bapak Kurniawan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Meti, demikian juga Ibu Herlina Ratnasari. Kami juga bersyukur untuk Ibu Marcelina Welkis. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Januar Kosasih. Demikian juga Ibu Lydia Puspita. Maka itu ya Bapa, Engkau berkati ketika mereka berulang tahun, berikan anugerah kebahagiaan untuk mereka sekalian memiliki iman yang semakin teguh. Engkau tambahkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah, Tuhan hiburkan di tengah pembaringan mereka, bahwa mereka tidak sendirian. Sekalipun hari-hari mereka seringkali sendiri di rumah, tetapi kami percaya, janji firman-Mu bahwa Engkau menyertai sampai kepada akhir zaman itu digenapkan atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap kami masing-masing, keluarga kami, di dalam masa senior kami ini. Usia kami bertambah, tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan juga semakin melimpah. Terima kasih Bapa, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, maka biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap jemaat senior sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.